Terima kasih ya Mas Abdul sudah meluangkan waktu lagi hari ini. Di sesi sebelumnya Mas sempat cerita banyak tentang peran dan tanggung jawab yang sedang Mas jalani. Hari ini kita bisa lanjut buat ngobrol pelan-pelan dari situ ya. Nah, setelah kita ngobrol di sesi kemarin, hal apa yang paling membuat kepikiran sama Mas Abdul? Ya, tentang menjadi penyangga itu. Jadi saya baru sadar kalau saya menjadi penyangga itu cukup lama ya, saya memposisikan diri saya seperti itu. Tapi ya nggak betul-betul memilih seperti itu, ya karena terpaksa aja. Gitu. Ada nggak perasaan atau pikiran baru yang muncul setelah Mas Abdul merenungkan ceritanya yang kemarin? Mungkin kesadaran setelah saya mengeluarkan term penyangga itu ya. Jadi saya itu bukannya tidak mau maju, tapi saya hanya sebetulnya saya hanya ingin memastikan kalau orang-orang di sekitar saya itu tidak jatuh. Makanya saya jadi penyangga. Nah, sejak dulu sampai sekarang, Mas Abdul melihat peran Mas di keluarga itu sebenarnya seperti apa sih? Ya, saya memaknai bahwa saya itu adalah sebuah penyangga yang harus mengerti semua orang. Jadi saya yang harus mengalah, saya yang tidak boleh banyak menuntut, dan secara nggak sadar saya juga yang selalu direpotkan. Menurut Mas Abdul nih, sikap atau kebiasaan di keluarga yang paling ngaruh ke cara Mas Abdul dalam mengambil keputusan sekarang itu apa sebenarnya? Mungkin beberapa nasihat dari orang tua saya ya, yang bahwa saya sebagai anak laki-laki pertama, saya harus bertanggung jawab terhadap keluarga saya, bahwa bertanggung jawab itu adalah tugas saya dan itu sesuatu yang mulia. Atau ya saya yang meskipun seorang adik, tapi karena saya seorang laki-laki, tapi saya harus mengalah dengan kakak saya yang seorang perempuan. Jadi ya biasanya saya itu terbentuk bahwa keinginan pribadi saya itu bisa ditunda. Nah, biasanya Mas Abdul ngerasa gimana kalau lagi merasa nggak bisa memenuhi harapan keluarga? Jadi gimana perasaan Mas Abdul ketika nggak bisa memenuhi harapan keluarga? Merasa gagal ya. Mungkin bukan bukan mereka langsung yang mengatakan kepada saya, tapi saya itu merasa bahwa secara nggak sadar saya menanamkan dalam diri saya, jika saya tidak berhasil menjalankan tugas itu, ya saya gagal. Kalau tiba-tiba muncul keinginan buat fokus ke diri sendiri,
Di sini hal apa yang pertama kali langsung kepikiran sama Mas Abdul? Ragu ya, mungkin karena merasa ini adalah tanggung jawab, otomatis ketika akan melakukan sesuatu yang lain atau yang mengganggu tanggung jawab itu mungkin saya bakal berpikir, kira-kira yang saya lakukan ini egois nggak ya? Selama ini, bagian dari diri Mas Abdul, adakah yang paling jarang Mas Abdul perhatikan atau diberi ruang? Atau ada nggak keputusan pribadi Mas Abdul sendiri yang mungkin jarang Mas Abdul beri ruang atau bahkan hampir tidak pernah untuk diri sendiri? Apa ya yang untuk diri sendiri kayaknya eh, konsistensi dan fokus ya. Jadi saya tuh membuang atau menggagalkan dalam diri saya sendiri sebuah ruang atau sebuah kesempatan yang saya bisa membangun sesuatu secara konsisten dan penuh dengan fokus. Jadi ketika saya punya rencana, ketika saya ingin eksekusi, nah itu biasanya terganggu dengan tanggung jawab tadi. Jadi teralihkan dengan hal yang lain sehingga yang harusnya bisa saya eksekusi jadi hanya tersimpan di kepala. Nah, tidak ingin saya itu yang ingin saya perbaiki. Saya ingin menciptakan sesuatu bukan hanya tersimpan di kepala. Kalau suatu hari nanti Mas Abdul punya ruang buat hidup lebih mandiri, ada nggak hidup yang didambakan oleh Mas Abdul sendiri untuk dijalani? Mungkin bisa digambarkan seperti apa kehidupan yang pengen Mas Abdul jalanin? Hidup mandiri ya. Yang jelas ya pengen membangun karena mungkin sejak kecil keinginan saya itu membangun sesuatu ya. Salah satu cita-cita saya itu adalah berkontribusi kepada negeri. Itu biasanya saya tulis di lembar cita-cita ketika saya kecil. Nah, jadi saya ingin membangun sesuatu yang nyata, yang bisa bertumbuh, dan tentunya bisa membantu. Jadi ya bukan hanya untuk saya sendiri. Begitu. Terus hal apa sih yang paling Mas Abdul ragukan atau takut buat mulai berubah, mengambil perubahan untuk diri sendiri? Mungkin dikira saya tidak bertanggung jawab ya karena meninggalkan, takutnya seperti itu. Atau bahkan lebih buruk, saya sendiri yang merasa bahwa saya mengkhianati apa yang pernah saya pegang. Menurut Mas Abdul sendiri nih, hidup yang lebih berkembang itu sebenarnya seperti apa sih? Coba digambarkan. Lebih berkembang ya mungkin peniadaan intervensi yang ada ya. Mungkin saya butuh ketika saya menginginkan hidup mandiri, maka saya butuh hidup dengan pegangan dan pijakan yang kuat. Sehingga ketika saya membantu orang lain itu bukan sebagai pengorbanan tetapi sebagai kemampuan saya sendiri.
Kalau dipikir-pikir nih, langkah kecil apa yang menurut Mas Abdul paling mungkin untuk dicoba sekarang ini? Boleh untuk digambarkan? Ya, karena saya sudah biasa merencanakan, sudah biasa memotivasi diri. Kayaknya yang bisa saya lakukan saat ini mungkin eh, membangun atau membentuk ruang-ruang kecil yang konsisten untuk diri saya, tanpa saya harus merasa bersalah karena meninggalkan kewajiban. Ya, jadi mungkin yang bisa saya lakukan adalah mencoba untuk membuat space-space kecil yang bisa saya manfaatkan sebaik mungkin. Supaya langkah kecil yang sudah Mas rencanakan itu bisa berjalan dengan baik, dukungan seperti apa yang Mas butuhin dan harapkan untuk Mas Abdul dapatkan? Ya, dukungan ya, dukungan tuh yang pasti bahwa ada orang atau setidaknya dalam keluarga saya yang tahu bahwa yang saya lakukan itu eh, bukan sepenuhnya salah saya jika saya sedikit meninggalkan tanggung jawab saya untuk membentuk konsistensi tadi. Jadi saya butuh dukungan moral yang bisa membantu saya untuk memahami bahwa yang saya lakukan itu tidak masalah, dan tentu saya butuh dipastikan agar saya bisa membangun ruang-ruang kecil agar saya bisa lebih konsisten. Supaya saya tidak menunda-nunda lagi. Nah, kalau nanti kita ada lanjut sesi lagi, hal apa sih yang pengen Mas bahas lebih dalam? Hal apa yang pengen digali lebih dalam? Mungkin bisa diceritakan. Mungkin nggak tahu ya, kalau secara teori mungkin gampang ya, mungkin lebih secara teknis ya, metode-metode atau apa, eksekusi yang biasa dilakukan orang yang bisa menyeimbangkan rasa tanggung jawab ini tapi tanpa harus mengorbankan arah hidup. Terima kasih banyak ya Mas Abdul atas keterbukaannya selama 2 sesi ini. Semoga pembicaraan hari ini bisa menjadi bahan refleksi, dan kalau suatu saat nanti ada sesi lanjutan, mungkin kita bisa bahas lebih dalam lagi. Terima kasih banyak.